Ya, saya minta Bapak mohon rumah yang layak, air, itu saja yang saya minta. Bapak jawab langsung ya, kami akan kerjasama dengan Bapak Bupati sama Bapak Pertanahan. Dengan senang hati saya sampaikan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden berkenan hari ini bisa dijawab permohonan saya. Terus pengen bilang apa sama Bapak Presiden sudah mau dibangun rumah? Terima kasih, Tuhan memberkati. Presiden Jokowi janji bangunkan rumah layak untuk warga suku Asmat Papua. Presiden Joko Widodo berjanji akan membangun rumah untuk warga suku Asmat di Merauke, Provinsi Papua. Hal itu dikatakan oleh Kepala Negara usai mendapatkan permintaan dari salah seorang warga. Di sela-sela kunjungannya di Merauke, Presiden meminta kepada Bupati Merauke untuk mencarikan tanah agar dibangunkan rumah oleh Menteri PUPR. Ada sekira 40-an kepala keluarga suku Asmat yang tinggal di rumah dengan kondisi kurang layak. Rumah tersebut masih menumpang di lahan orang lain dengan bantuan dari TNI Angkatan Laut. Seperti yang dilansir dari Okezon, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Bupati Merauke Romanus Baraka menyimak langsung perbincangan dengan Presiden Jokowi itu. Seorang warga suku Asmat, Venansius, mengatakan dirinya meminta bantuan langsung kepada Presiden Jokowi untuk dibangunkan rumah yang layak huni. Presiden, kata Venansius, menyanggupinya. Venansius mengaku merasa bangga dan senang bisa menyampaikan kondisinya langsung kepada Presiden Jokowi, terlebih kepala negara menyanggupinya. Selain itu, Presiden Joko Widodo melanjutkan perjalanan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat dari Bandar Udara Mopah, Kabupaten Merauke, pada Minggu 3 Oktober 2021. Dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1, Presiden Jokowi beserta rombongan mendarat di Bandar Udara Internasional Domine Edward Osok, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Setibanya di Kota Sorong, Presiden Jokowi beserta rombongan langsung menuju hotel tempatnya bermalam guna melanjutkan kunjungan kerja keesokan harinya. Presiden Jokowi mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi Papua Barat. Presiden Jokowi mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi Papua Barat dengan berkunjung ke Kelurahan Klamesan, Kabupaten Sorong pada Senin 4 Oktober 2021. Di sana Presiden Jokowi akan melakukan penanaman benih jagung. Setelahnya, Presiden Jokowi akan menuju Gedung Serbaguna Unit Rider Khusus 762 FYS, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pelajar, masyarakat umum, dan lansia. Presiden Jokowi juga diagendakan memberikan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda se-Provinsi Papua Barat yang akan digelar di kantor Wali Kota Sorong. Pada siang harinya, Presiden Jokowi dan rombongan terbatas akan menuju Bandar Udara Internasional Domine Edward Osok, Kota Sorong, untuk kemudian lepas landas ke Jakarta. Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja kali ini adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Antoni Haryono. Selain itu turut pula Komandan Pas Pampres Majen TNI Tribudi Utomo, Deputi Bidang Ko-Protokol, Pers dan Media B. Mahmudin, serta staf khusus Presiden Billy Mambrasat. Presiden Jokowi sebelumnya membuka pelaksanaan PON 20 di Jayapura, kemudian meresmikan PLBN Sota dan Rumah Sakit LB Murdani di Merauke. Dalam keterangan pers Presiden RI usai tinjau lokasi penanaman benih jagung di Kabupaten Sorong, pada Senin 4 Oktober 2021, Presiden Jokowi menyampaikan di Provinsi Papua Barat memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai daerah produsen utama komoditas pertanian di Indonesia Timur. Sebagaimana dilihat dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, ia juga mengatakan terdapat sekitar 11.000 hektar tanaman jagung di seluruh provinsi, serta 7 juta hektar untuk tanaman pangan dan hortikultura, sehingga ini lahan yang sangat luas. Namun demikian, Jokowi melihat lahan yang termanfaatkan maksimal hanya sekitar 33%. Karena itu dirinya sudah meminta kepada Kepala Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan juga Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan untuk meningkatkan lagi produktivitas pertanian yang ada di Kabupaten Sorong dan juga seluruh wilayah di Papua Barat. Dia juga menjelaskan, untuk meningkatkan kapasitas produksi, mengubah sistem tanam dari 1 kali setahun menjadi 2 kali setahun atau 3 kali setahun agar kebutuhan pangan di tanah Papua bisa disiapkan oleh Pulau Papua sendiri. Presiden Jokowi juga berharap dengan mulainya mengajak petani-petani milenial juga untuk memberikan kesempatan sebagai motor penggerak di sektor pertanian ini. Apalagi untuk negara kita Indonesia, negara yang besar, yang memiliki 17.000 pulau, luas,
Infrastruktur merupakan syarat dan fondasi bagi negara kita ini untuk maju. Jokowi Bapak Infrastruktur. Proyek Bandara Siborong, Papua Barat bakal rampung dan diresmikan Jokowi akhir tahun 2022. Pembangunan bandara menjadi salah satu infrastruktur yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional atau PSN baru. Proyek pembangunan bandara di era Presiden Joko Widodo yang menjadi prioritas tidak lepas dari terbitnya sejumlah aturan yang dimaksudkan untuk mempercepat pelaksanaan PSN sejak tahun 2016. Terdapat 8 bandara yang masuk dalam list Proyek Strategis Nasional 2021 yang mengacu pada Perpres Proyek Strategis Nasional 2020 melalui Perpres nomor 109 tahun 2020. Dari jumlah tersebut, 6 bandara merupakan proyek pembangunan bandara baru, diantaranya bandara yang terletak di Provinsi Papua Barat, yakni Bandara Siborong Fakfak dan Bandara Rendani di Manokwari. Sedangkan 2 sisanya adalah pengembangan dari bandara yang sudah terbangun sebelumnya. Dilansir dari Kompas.com pada hari Jumat 24 September 2021, Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi meninjau progres pembangunan 2 bandara yang berada di Papua Barat, yaitu Bandara Siborong di Fakfak dan Bandara Rendani di Manokwari. Dalam tinjauan yang ditemani Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Gubernur Papua Barat Domingus Mendacan, Budi Karya Sumadi ingin memastikan pembangunan bandara berjalan sesuai dengan rencana di tengah masa pandemi COVID-19. Dalam keterangan tertulisnya, Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk membangun Papua dan Papua Barat secara cepat. Oleh karena itu, Menteri Perhubungan bersama Bahlil Lahadalia, Pemda, dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda merancang pembangunan bandara yang lokasinya di Siborong tersebut. Menurutnya, dengan kondisi geografis yang sulit tersebut, tentunya akan membutuhkan upaya yang lebih untuk membangun Bandara Siborong ini. Ia juga mengatakan hingga kini, progres pembangunan Bandara Siborong di Fakfak sudah mencapai 30% dan ditargetkan selesai pada akhir 2022. Budi Karya mengungkapkan hingga kini di Fakfak sudah memiliki bandara existing, yaitu Bandara Torea, namun hanya memiliki landasan sekitar 1.400 meter dan belum bisa didarati pesawat berbadan besar, sehingga dibangunlah bandara baru yang berlokasi di Siborong. Pembangunan Bandara Siborong di Fakfak tersebut dimulai sejak tahun 2020 yang diharapkan bisa meningkatkan konektivitas transportasi udara di wilayah Papua Barat, khususnya dapat menciptakan konektivitas dari dan ke Fakfak, sehingga kota Fakfak dapat menjadi tujuan wisata baru dan mobilitas manusia serta barang bisa dilakukan dengan lancar. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga meninjau progres pembangunan Bandara Rendani di Manokwari, Papua Barat. Kini, pembangunan bandara tersebut sudah memasuki pekerjaan box culvert atau gorong-gorong dan pembangunan relokasi jalan dan jembatan untuk akses menuju bandara. Selain itu, nantinya akan dilakukan perpanjangan runway atau landasan pacu dari 2.000 meter menjadi 2.300 meter supaya bisa didarati pesawat yang lebih besar karena Manokwari merupakan ibu kota Provinsi Papua Barat. Kehadiran bandara tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas transportasi udara dan bisa membuka gerbang perekonomian dan pariwisata di Manokwari dan sekitarnya. Sebagai informasi, selain pembangunan kedua bandara itu, Kementerian Perhubungan juga tengah membangun sejumlah bandara di Papua dan Papua Barat, seperti Bandara Nabire Baru, Bandara Anggi, Bandara Ilaga, dan Bandara Ewer. Aturan yang mengatur PSN diantaranya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional itu, sebagaimana telah diubah beberapa kali. Terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Regulasi tersebut lebih dikenal dengan sebutan Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub pada Rabu 2 September 2021 lalu berencana akan membangun 16 bandara di seluruh Indonesia. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa pembangunan 16 bandara strategis akan menelan anggaran sekitar 1,6 triliun rupiah. Pembangunan bandara akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia seperti di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi, dan juga di Papua. Kemenhub sendiri tahun depan akan menyiapkan anggaran membangun infrastruktur di semua sektor sebesar 33,9 triliun rupiah.